Saudara, setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengalahkan kutukannya ini? Mengalahkan kuasa kegelapannya ini. Ingat, iman bertumbuh karena firman Tuhan. Dan meyakini akan kuasa Tuhan. Amin. Jadi untuk mengalahkan ini, kita harus punya iman yang hidup. Iman yang percaya. Ingat, iman yang percaya dan percaya akan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan itu hidup. Nah, untuk mengalahkan kutukan darah, harus dihadapi pula dengan darah. Ikutin saya semua, darah. Dihadapi pula dengan darah. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, darah dibandingkan dengan darah. Tidak ada darah di muka bumi ini yang berbicara lebih kuat melebihi darah Habel. Kecuali satu darah, darah Yesus. Yang jadi pertanyaan, kenapa darah Yesus bisa berbicara? Ingat saudara, Yesus mati dibunuh. Ingat semua, Yesus mati dibunuh. Yesus mati disalib. Makanya darahnya bisa berbicara. Untuk mengalahkan kutukan darah ini harus dihadapi dengan darah yang suci. Tanpa dosa, tanpa cela, dan tanpa noda. Dan posisinya mati dibunuh. Karena suci tidak mati dibunuh, tidak bisa berbicara. Dan di dunia ini hanya ada satu darah. Manusia suci, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa, dan tidak ada kutuk keturunan. Hanya ada satu, Tuhan Yesus, yang mati disalib, darahnya tercurah. Untuk mengalahkan kutukan darah, harus dihadapi dengan darah yang suci. Saudara, ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka orang-orang percaya diberi kuasa mengusir setan di dalam nama Tuhan. Dan yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mendoakan dalam nama Yesus, mengolesi minyak urapan. Dan pujian penyembahan, Tuhan bertahta di atas pujian, setan lari. Amin. Tetapi ditulis dalam kitab terakhir, Wahyu, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Artinya apa? Mengalahkan iblis dengan kehidupan Kristus sendiri. Nah, saudara, kalau saudara ada kasus kutukan darah ini, tidak usah panggil pendeta. Ini untuk meringankan beban pendeta. Ingat, setiap orang percaya diberi apa? Nah, pendeta juga diberi kuasa dalam nama Yesus. Jemaat juga diberi apa? Iman itu percaya. Itu iman yang bertumbuh. Iman yang hidup. Tidak tergantung oleh seseorang. Itu iman yang betul-betul yang sangat Tuhan sukai. Iman yang percaya, iman yang yakin. Kuasa firman itu hidup. Nah, kalau tempat kejadian pembunuhan atau bunuh diri, cara ngusirnya seperti ini. Ikutin saya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, segala roh-roh setan, segala roh-roh kutuk, keluar dari tempat ini.
demi nama Yesus. Darah Tuhan Yesus, sucikan tanah ini. Darah Tuhan Yesus, berkati tempat ini. Tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat. Karena tanah itu ada kata-kata penderitaan. Harus disucikan, dihadapi dengan darah pendamaian. Darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Darah Yesus menyembuhkan kita. Dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Jelas? Jelas? Ini semua darah Yesus. Percaya. Nah,